Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini Bu Sofi akan membahas PKN kita tentang hak dan kewajiban. Apa itu hak dan kewajiban? Anak-anak sudah pernah belajar dong tentunya di kelas 3 sebelumnya mengetahui tentang pengertian hak dan kewajiban. Nah, sekarang juga Bu Sofi akan mengulas lagi sedikit tentang hak dan kewajiban. Yuk kita simak. Di sini PKN kita ada tentang hak dan kewajiban. Anak-anak, apa sih definisinya hak? Tahu definisi? Definisi itu artinya pengertian. Nah, jadi apa pengertiannya hak? Hak itu adalah sesuatu yang didapatkan oleh manusia, sesuatu yang didapatkan oleh manusia sejak di kandungan. Anak-anak, waktu di kandungan, kalian itu berhak mendapatkan nutrisi yang baik. Anak-anak sewaktu di dalam kandungan, anak-anak berhak untuk mendapatkan stimulasi yang baik. Kemudian dilahirkan, anak-anak berhak mendapatkan pendidikan atau misalnya kasih sayang dari orang tua dan lain sebagainya. Sampai sekarang kita sudah ada di kelas 4 misalnya, sudah anak-anak, sudah mau menuju remaja, sudah mungkin nanti ada yang balik di kelas 4 bisa jadi. Nah, itu ada hak-hak yang bisa didapatkan, termasuk hak untuk hidup, hak air, hak makanan, karena kita juga sekarang sedang membahas juga tentang sumber energi ya. Nah, apa saja hak yang bisa kita dapatkan terkait energi? Nah, itu dia tadi ada air, kemudian hak untuk mendapatkan makanan, sumber-sumber pangan dari sumber daya alam yang tersebar di Indonesia misalnya. Kemudian sebagai anak misalnya kita punya hak untuk diberi kasih sayang. Kemudian kalau sebagai warga negara nantinya kita berhak untuk misalnya mendapatkan perlindungan secara hukum misalnya, secara negara. Nah, itu nanti lagi akan kita bahasnya. Tapi secara dasarnya hak ini adalah sesuatu yang kita dapatkan sejak dari kandungan gitu sampai akhir hayatnya. Apa bedanya dengan kewajiban? Dan definisi dari kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh siapa? Oleh masing-masing individu, oleh manusia. Setiap manusia memiliki kewajibannya masing-masing. Anak-anak sebagai pelajar memiliki kewajiban belajar tentunya, ya kan? Nah, sekarang apa kewajiban kita dalam pemanfaatan sumber energi atau sumber daya alam juga boleh, apa saja. Misalnya kemarin kita sudah membuat poster, ya kan? Poster-poster yang kita buat itu anak-anak di situ menyebutkan, ayo hemat energi misalnya. Tidak boleh membuang kertas misalnya. Sumber energinya apa ya? Kemarin yang dibahas sama anak-anak ada yang air. Ada air. Ini tidak boleh dihambur airnya ya. Tidak hambur. Kemudian harus hemat. Nah, ini tidak hambur dan harus hemat, ini adalah sesuatu yang harus dilakukan. Wajib. Harus itu wajib dilakukan. Jadi kalau misalnya ada istilahnya take and give. Apa yang kita berikan itu juga yang kita dapatkan. Atau misalnya kayak listrik nih anak-anak. Listrik. Anak-anak pernah nggak membayar listrik atau membeli token listrik? Karena sekarang pakai token ya, prabayar. Atau mungkin ada juga yang masih pasca bayar. Kita bisa menikmati listrik, kita bisa menikmati internet itu karena kita memberi beberapa cost atau beberapa biaya untuk kita dapatkan sinyal dan juga listrik, ya kan? Nah, kita berkewajiban untuk membayarkan cost itu, membayarkan beberapa uang misalnya untuk kita dapatkan hak kita mendapatkan listrik. Hak kita adalah kita menikmati listrik ini misalnya. Lalu apa kewajiban kita? Kita wajib membayar iurannya misalnya atau membayar tokennya. Begitu juga misalnya dengan bahan bakar. Anak-anak berhak nggak untuk mendapatkan menggunakan bahan bakar untuk misalnya pergi berlibur ke Jogja, pergi berlibur ke Sumatera, pergi berlibur ke luar negeri menggunakan pesawat, tentu pakai bahan bakar kan? Nah, apakah anak-anak berhak untuk mendapatkan bahan bakar itu? Berhak. Nah, apa yang wajib dilakukan oleh anak-anak? Yaitu membayar beberapa cost, ya, membayar beberapa cost untuk membeli bahan bakar itu, sehingga anak-anak mendapatkan haknya
Setelah membayarkan kewajibannya itu, tadi membayar itu, lalu anak-anak mendapatkan haknya untuk menikmati bahan bakar tersebut. Nah, kemudian apa saja sih sebenarnya kewajiban dalam perihal energi? Tadi kita tentang listrik dan lain sebagainya. Yang paling penting dari kewajiban kita menikmati listrik, menikmati sumber-sumber energi, menikmati air, listrik, kemarin ada yang kertas, ada yang makanan, adalah dengan cara berhemat. Karena orang yang berlebihan, apa kemarin ininya apa? Ayat Al-Qur'annya, innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Karena yang berlebihan itu adalah kawan-kawannya setan, atau mereka menyerupai kaum syaitan. Karena syaitan itu mereka menghambur-hamburkan saja apa yang mereka punya sekarang. Mereka tidak berhemat dan mereka tidak berpikir karena tidak punya akal. Kalau kita manusia punya akal, maka kita bisa berpikir bahwa sesuatu yang ada, sumber energi yang ada ini, kita berkewajiban untuk menghematnya supaya tidak habis, dan juga kita bertanggung jawab atas bumi ini supaya senantiasa berimbang. Bayangkan kan kemarin kita sudah bahas ya, kalau air dihambur-hambur, air bersih dihambur-hambur gitu ya, gimana dong nanti kalau misalnya kita mau minum, mau masak, mau mencuci, kita tidak punya air lagi karena airnya habis. Nauzubillahi min dzalik. Ya kan? Makanya kita sebagai orang yang berakal berkewajiban untuk menghemat sumber energi tersebut. Kita berhak untuk mengolahnya, kita berhak untuk memanfaatkannya, kita berhak juga untuk mendapatkan sumber-sumber alam, sumber-sumber energi, tapi kita juga berkewajiban untuk menghematnya, untuk mengelolanya. Bagaimana caranya? Misalnya ada reboisasi, tahu reboisasi? Penghijauan kembali. Atau tadi itu cara berhemat misalnya. Kalau misalnya kertas, anak-anak menggunakan kertas daur ulang misalnya, dan lain sebagainya. Itu tadi tentang hak dan kewajiban. Ya, anak-anak silakan kembali ke kelas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.